Aktris asal Korea Selatan Jeon Hye-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hye-bin bersama suami dan anaknya berlimpur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang acara puncak perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta. Atraksi hingga panggung hiburan disediakan gratis untuk masyarakat. Segala persiapan dilakukan jelang puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar Minggu 5 Oktober besok di Monas, Jakarta. Mulai dari acara pendahuluan, acara pokok hingga defile dan demonstrasi. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak menjadi inspektur upacara didampingi oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan seluruh kepala staf. Puncak acara HUT ke-80 TNI akan melibatkan sekitar 133.000 personel, baik TNI maupun pihak pendukung. Jumlah personel ini lebih besar dari tahun kemarin yang sekitar 100.000. Sementara untuk demonstrasi alutsista tercatat sekitar 1047. Ketiga matra TNI, AU, AD, AL akan unjuk kemampuan dan kompetensi personel maupun alutsistanya dengan tema yang diusung TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju ini. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang akan berlangsung besok, sudah ada rekan Dilami Aulia di kawasan Monas, Jakarta. Selamat sore Dilami, bagaimana persiapan jelang puncak perayaan HUT TNI hingga sore hari ini? Dilami. Halo Diandra, selamat sore dan juga pemirsa. Ini saya lagi nyaman dan asik banget nih main sama adik-adik di kendaraan taktis milik Angkatan Darat. Namanya adalah P6 Atap, di mana di sini bisa diisi 5 orang ya, 2 personil di depan dan 3 personil di belakang. Dan uniknya di tengah ini dapat ada 1 personil begitu ya yang berdiri karena atau sniper karena ada minigunnya di Diano dan juga pemirsa. Nah, kendaraan taktis ini dapat digunakan untuk perkotaan ya, dan dapat digunakan di jalan sempit. Jadi terlihat simpel namun sangat berarti bagi para pasukan TNI Angkatan Darat. Karena kalau ada musuh yang menyerbu, para pasukan ini bisa langsung keluar dari kendaraan taktis ini. Selain dari kendaraan taktis P6 Atap ini, ada juga ANOA, ini ANOA ya, dari Angkatan Darat yang bisa diisi oleh 10 orang. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengawal kenegaraan atau mengawal VIP 1 ya, ini RI 1 dan juga RI 2. Biasanya digunakan untuk mengawal Prabowo Subianto untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu Diandra, banyak sekali juga alutsista dari 3 mantra ya. Tadi ada juga dari Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tentu menarik banget karena banyak sekali, ini saya nggak bisa nyebutin satu-satu, ada ribuan ya yang dijajarkan di Silang Monas ini. Untuk apa Diandra? Untuk nantinya dipamerkan dalam defile HUT TNI ke-80. Bahkan ya dari sore hari kami memantau di sini banyak sekali masyarakat yang melihat-lihat. Nah, kalau misalnya kita coba tanya ya di pemirsa. Halo, selamat sore. Dengan Kak siapa?
Kak Hani. Oke, Kak Hani, ini lihat-lihat gimana sih kesannya bisa lihat langsung kendaraan taktis dari TNI kita? Wah, seru banget ini, senang sih bisa lihat beginian langsung. Tadi udah nyobain yang mana atau semua foto? Baru datang sih, soalnya baru nyoba-nyoba sini aja. Oke, wah, seru ya? Iya. Terima kasih ya kakak, selamat lihat-lihat kembali. Nah begitulah Diandra, respon dari masyarakat sangat antusias juga ya. Dan para TNI di sini sangat informatif. Kalau kita tanya mereka akan menjawab, bahkan kadang kita nanya berkali-kali karena nggak ngerti gitu ya. Dan ini juga jadi bentuk salah satu kedekatan TNI Republik Indonesia kepada masyarakat. Jadi buat Diandra dan juga pemirsa, kalau mau tahu dan juga bersuah foto sama alutsista di sini, dapat datang langsung ke Silang Monas hari ini atau hari besok saat perayaan puncak dari HUT TNI. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, Dilami, sementara itu untuk agenda rangkaian HUT TNI ke-80 besok di Monas akan ada apa saja, Dilami? Itu aja ya. Ya, kalau untuk agenda banyak sekali Diandra, karena kan acaranya memang akan dilakukan di pagi hari dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain dari defile alutsista, nanti juga ada terjun payung dan juga sejumlah atraksi-atraksi. Kalau kemarin ya tahun lalu saya sempat menyaksikan langsung HUT TNI ke-79. Sekarang HUT TNI ke-80 pasti akan jauh lebih meriah dan berbeda tentunya ya Diandra, karena saya juga nggak sabar nih kalau misalnya besok saya liputan ke sini, saya akan ikut naik Anoa begitu ya sama masyarakat bareng-bareng untuk mengelilingi Jakarta. Kembali ke Diandra. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT ke TNI ke-80 Jumat kemarin. Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT TNI ke-80 Jumat kemarin. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat masyarakat yang memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo menaiki panggung di mana tempat dirinya akan melihat pertunjukan pasukan dan defile TNI Minggu besok. Selain Teddy, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut mendampingi Prabowo meninjau langsung gladi bersih HUT ke-80 TNI. Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sekitar kawasan Monas selama acara hari ulang tahun ke-80 TNI Minggu besok. Pengalihan arus lalu lintas ini akan bersifat situasional. Kendaraan dari arah barat atau Rumah Sakit Budi Kemuliaan menuju timur atau Gambir diarahkan melalui Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Sementara dari arah sebaliknya diarahkan melalui Jalan Merdeka Selatan sisi selatan, Jalan Agus Salim, Jalan Kebon Sirih, Jalan Abdul Muiz, dan seterusnya. Sedangkan dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tanah Abang dapat melalui Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, dan seterusnya. Dan terakhir dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Beralih ke informasi lain pemirsa, memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan siang tadi menemukan satu lagi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Satu jenazah korban yang ditemukan langsung dibawa mobil ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk menjalani proses identifikasi. Ini adalah jenazah ke-10 yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dengan ditemukannya satu korban ini dipastikan jumlah korban meninggal sebanyak 15 orang. Sementara yang belum ditemukan menjadi 48 orang. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini masih terjepit di bawah reruntuhan bangunan.
Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Puing bangunan yang telah terangkat kemudian juga diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar dari lokasi. Untuk mengetahui perkembangan evakuasi korban, sudah ada Hendri Aprila di lokasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Sidoarjo, Jawa Timur, dan ada jurnalis iNews Rahmat Ilyasan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Hendri terlebih dahulu. Hendri, bagaimana perkembangan terbaru proses evakuasi korban hingga sore hari ini? Diandra, di sore hari ini perkembangan terbaru berkaitan dengan proses evakuasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang terpantau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini, di mana kalau kami memantau di lokasi sudah bertambah 2 jenazah yang berhasil dievakuasi, yang kemudian kalau total sebelumnya hanya ada sekiranya ada beberapa korban, namun saat ini sudah bertambah, maksud kami 15 korban, dan saat ini sudah bertambah hingga 16 korban. Sedikitnya juru kamera kami Ade Supriyatna akan menunjukkan kondisi terkini. Memang untuk data yang direkap dalam insiden runtuhnya atau robohnya salah satu musola yang ada memiliki 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur, ini tercatat ada 16 orang yang berhasil dievakuasi, dan kemudian ini ada 5 korban meninggal dunia yang juga berhasil diidentifikasi di RS Bayangkara, yang kemudian sisanya ini tandanya ada 12 orang ataupun 11 orang yang masih dalam proses identifikasi. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya sedikitnya kami memantau bahwa di lokasi tempat identifikasi, maksud kami evakuasi dan juga pengangkatan beberapa runtuhan-runtuhan bangunan yang ada di lokasi ini masih terus dilakukan proses pengangkatan, bahkan juga ini menggunakan alat-alat berat yang kemudian ini totalnya ada 3, dan juga untuk alat berat ataupun beberapa serpihan-serpihan bangunan ini tersebut juga dibawa menggunakan 30 truk yang tersedia di lokasi. Tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, ini kalau informasi terbaru yang kami terima bahwa kalau memang di hari keempat dan juga di hari ketiga dan juga di hari keempat hanya ada 200 personil, kini sudah bertambah yang disampaikan langsung oleh Kepala BNPB, yakni Letjen TNI Dr. Suharyanto, yang menyampaikan kini sudah bertambah menjadi 400 personel. Bahkan juga untuk operasional dari beberapa alat berat ini sendiri juga dilakukan selama 24 jam. Tidak hanya informasi tersebut, namun juga untuk presentasi dari proses evakuasi yang dilakukan di TKP kini sudah mencapai di angka 40% maksud kami, dan harapannya di hari ini, di hari ke-6 proses evakuasi dapat bertambah 20-30% yang disampaikan, dan tandanya jika benar di hari ini bisa bertambah 20-30%, tandanya sudah memasuki di angka 70%. Dan tidak hanya itu, dan juga pemirsa, untuk perwakilan ataupun keluarga inti dari keluarga korban sendiri ini sudah dialihkan. Kalau sebelumnya ada di pos Basarnas, kini sudah berada di pos yang berada di RS Bayangkara. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya juga kami pun terus memantau dan juga mencari informasi terbaru berkaitan dengan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di TKP. Diandra. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Ponpes Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya kita bergerak ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Ada Rahmat Ilyasan di sana. Rahmat, bagaimana sejauh ini proses identifikasi? Apakah ada lagi jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim dokes di sana? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, dan juga saat ini saya berada di kamar mayat atau kamar jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari pantauan kami yang ada di rumah sakit, bahwasanya dari pagi tadi sampai sore ini ada 2 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yakni jenazah ke-10 dan juga jenazah ke-11. Sehingga total dari jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ada 11 jenazah.
yang sebelumnya korban dari robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khos ini total sebanyak 16 jenazah atau 11 korban meninggal dunia. 5 orang sudah diserahkan kepada keluarga dan juga saat ini masih ada 11 jenazah yang saat ini masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Mabes Polri. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Hendri Aprila dari Ponpes Al-Khos ini. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Petugas tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jatim terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khos ini, Buduran, Sidoarjo, yang tiba di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari total 9 jenazah yang diterima, tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Mabes Polri pada Sabtu pagi guna mempercepat proses identifikasi. Pihak keluarga juga diimbau agar memberikan data antemortem kepada tim DVI. Yang kami butuhkan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Secara umum kondisi jenazahnya seperti apa, Dok? Secara umum itu utuh atau ada yang terpotong atau ada yang rusak, dan itu bagian mana yang rusak? Bagian mana saja? Kalau itu ini ya terlalu ekstrim. Tapi kalau masalah utuh sih utuh ya. Dok, apakah artinya yang rusak itu gimana itu, Pak? Katanya tadi kan ada yang rusak. Apakah semua jenazah yang rusak atau gimana? Rusaknya itu bukan karena sesuatu, terkait proses alamiah. Dok, semuanya berarti terkait ya? 5 jenazah tadi kan masih menggunakan pakaian, ada pakaiannya. Itu mungkin bisa disampaikan, Dok, sehingga mungkin keluarganya kita ada guideline ya, ada guideline aturan yang disepakati internasional di lainnya ya, Prancis pusatnya ya. Jadi bukan kita yang memberikan data, tapi dari keluarga yang memberikan. Kalau kita memberikan data nanti diakui, kan jadi masalah nanti ternyata yang kita identifikasi orangnya masih hidup, jadi masalah nanti. Dok, Kabid DVI tadi sore mengatakan bahwa dengan kondisi jenazah yang seperti itu dan tidak lengkapnya data antemortem dari keluarga korban, artinya kemungkinan terakhir akan dilakukan tes DNA. Artinya pencocokan DNA yang akan menjadi solusi terakhir di proses identifikasi ini, Dok. Oh iya, saya sependapat itu. Tes DNA itu adalah saat ini diakui internasional tidak terbantahkan. Jadi kalau begitu sudah dilakukan tes DNA, saya minta tolong teman-teman tidak memberikan opini yang tidak sesuai, karena itu sudah diakui internasional bahwa tes DNA itu termasuk yang istilahnya bahasa zaman dulu itu tidak terbantahkan lagi. Pemirsa, pada Sabtu pagi total 15 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khos ini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara 49 korban lainnya belum berhasil dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis perkembangan evakuasi korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khos ini, Sidoarjo. 15 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 9 diantaranya belum teridentifikasi. Sementara 49 korban belum ditemukan dan 118 orang selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut tim SAR terus berupaya optimal mengevakuasi korban yang terjebak. Begitu pula dengan tim identifikasi Polri yang terus bekerja maksimal. Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 nih 100% seperti itu, Pak? Nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118. Ya, 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang
namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Fairuz. Itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain, ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah, nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi. Itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana, Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain. Ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Fairuz itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya. Ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya, 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu. Ya, nggak tahu gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya. Bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjamaah. Akibat kejadian tersebut puluhan santri terjepit dan 14 santri meninggal dunia. Bangunan musola pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara, sedangkan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Hingga kini, tim SAR belum mengerahkan alat berat karena dikhawatirkan getarannya dapat memperparah kondisi reruntuhan. Salah satu faktor yang memperburuk situasi evakuasi yakni reruntuhan bangunan Ponpes yang membentuk pola pancake model akibat dari kegagalan konstruksi. Memang lemahnya adalah di join-join tersebut terlihat ada beberapa balok yang hancur tapi kolomnya masih ada. Sehingga sambungan di situ sudah hancur semua betonnya dan kelihatan tulangannya. Nah, ini yang mesti harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini kalau memang mau mengerjakan bangunan tumbuh, kami menyarankan tidak boleh ada alat-alat berat masuk lebih dahulu karena guguran atau puing-puing yang jatuh dari konstruksi yang ada di atas ini bentuknya sangat tidak teratur. Sehingga pada posisi lokasi korban itu berada, itu sangat sulit untuk dicapai oleh Basarnas. Sehingga pada saat itu sudah diupayakan untuk menggunakan beberapa alat, tapi langsung ada pergerakan pada reruntuhan yang ada. Nah, ini akan tambah menyulitkan, akan menyebabkan kesulitan lebih jauh oleh tim Basarnas untuk mencapai korban. Sehingga dari evaluasi kondisi existing reruntuhan, maka Basarnas mengambil langkah untuk membuat gorong-gorong di bawah bangunan, reruntuhan bangunan, baik itu ada balok, plat dan sebagainya. Mereka membuat saluran di bawah, lubang di bawah sampai kedalaman 80 cm dan lebarnya itu mencukupi sampai 2 orang bisa lewat, bisa menarik korban, dan memang sudah ada sampai ketemu beberapa korban. Total sebanyak 108 korban telah ditemukan, terdiri dari 5 korban meninggal dunia dan 103 orang berhasil diselamatkan.
Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap 59 orang yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apa penyebab dari bangunan pondok pesantren ini ambruk? Untuk membahasnya sudah ada pakar teknik sipil struktur Institut Teknologi 10 November, Bapak Muji Irmawan. Selamat sore Pak Muji. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Pak Muji, boleh dijelaskan apa sebetulnya Pak penyebab utama runtuhnya bangunan Ponpes ini? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa keruntuhan dari bangunan pondok pesantren ini itu karena join yang kurang bagus, sehingga hubungan antara balok kolom dan kolom-kolom itu mengalami kegagalan, sehingga kita sebut sebagai kegagalan struktur. Baik, berarti tadi Bapak bilang ada kegagalan struktur. Nah, kegagalan struktur bangunan seperti apa ini Pak yang membuat bangunan roboh? Ya, jadi kegagalan struktur bangunan ini adalah akibat dari hubungan tulangan yang ada di balok dan tulangan yang ada di kolom itu tidak menyatu, panjangnya kurang, sehingga rawan sekali lepas sambungan itu. Kalau itu sudah lepas, maka struktur akan roboh. Ya ini, maka kita sebut sebagai kegagalan struktur. Baik, Pak Muji, kalau kita lihat saat ini kan evakuasi cukup memakan waktu begitu. Apa sebetulnya kendalanya terkait dengan struktur bangunan sendiri? Ya, yang bisa saya sampaikan saat ini pun kami tidak bisa begitu saja mengambil korban, karena korban itu tertutup semua puing-puing, karena semua join-join yang ada dari hasil pemeriksaan kita itu lepas semua dan ambruk bertumpuk-tumpuk dalam satu lapis. Meskipun ada lapis 3, lapis 2, lapis 1 itu semua menjadi satu. Kita bisa nembus lapis 3 baru ketemu lapis 2, lapis 2 baru lapis 1. Ini menyulitkan proses evakuasi. Saat ini saya berada di lapangan, ditemukan lagi satu korban untuk segera dievakuasi. Nah, sehingga kesulitan kita adalah karena lepasnya sambungan tadi itu berserakan semua elemen-elemennya dan menjadi kecil-kecil dan tetap tersangkut paut dengan satu sama lain, sehingga pada saat pembongkaran begitu ditarik satu akan yang lainnya, dan ini menyulitkan sekali pada saat demolis atau pembongkaran puing-puing yang ada. Baik, kemudian apa Pak yang perlu diperhatikan oleh tim SAR, mengingat struktur bangunannya juga dapat dibilang ini cukup rentan, dan untuk menjaga keselamatan tim pengevakuasi juga? Jadi sebelum ini pembongkaran dilakukan pada hari Rabu lalu, saya sudah lakukan perkuatan pada puing. Saya pada saat pembongkaran dengan alat-alat berat itu, puing-puing tadi tidak jatuh menjatuhi korban maupun tim SAR ya. Jadi seperti itu, sehingga keselamatan semua tetap kita perhatikan. Jadi ini sudah kita perkuat dan ini sudah dilakukan penggempuran besar-besaran, tapi tetap memperhitungkan posisi korban itu berada, sehingga kita tidak sampai menjatuhi korban yang masih ada di lantai dasar. Semua sedang kita upayakan untuk segera dilakukan. Dan ini bekerja 24 jam, malam ini kita akan juga terus-menerus jalan tembus untuk 1-2 sudah lewat. Sekarang kita fokus ke lokasi blok A3 dan blok 4 di mana masih banyak korban yang masih tertinggal di bawah tumpukan timbunan reruntuhan. Baik, kalau dilihat sendiri Pak, berdasarkan dari tim SAR, ini posisi korban semua ada di lantai 1 ataukah juga ada di lapisan-lapisan di atasnya Pak? Informasi awal dari tim SAR, posisi korban paling banyak di lantai datar waktu mereka menjalankan sholat asar bersama. Ada beberapa yang di lantai 2 itu juga masih berada di area A3 dan 4, masih belum bisa ditembus, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi yang di lantai dasar blok A3 dan 4 ini jumlah korbannya cukup banyak. Baik, kalau berdasarkan dari kaidah struktur atau konstruksi sendiri, untuk evakuasi saat ini apakah sudah memenuhi standar Pak? Standar evakuasi sudah memperhatikan karena SAR punya SOP, kita teknis juga punya untuk bisa memikirkan jangan sampai yang roboh ini bertambah roboh lagi, karena evakuasi harus segera dilakukan. Kita kemajuan cukup tinggi, tapi kita dibatasi waktu karena kondisi korban sudah mulai membusuk semua,
kita juga melakukan penyemprotan desinfektan untuk supaya bakterinya tidak kemana-mana, supaya ada aman, tidak bau. Dan terus evakuasi berlangsung ini untuk sore ini sudah di stad 3 dan bisa masuk ke area blok A3 untuk bisa masuk ke lebih jauh lagi. Habis itu kita setelah selesai semua kita akan gempur habis-habisan untuk membersihkan puing-puing yang masih ada. Baik, terima kasih banyak Pak Muji sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Semoga semua korban dapat terus tetap dapat segera dievakuasi semuanya dan tim SAR ini bisa mengevakuasi dengan terus menjaga keselamatan mereka. Terima kasih Pak Muji, selamat sore. Ya. Timnas Indonesia tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi pada hari Jumat waktu setempat. Skuad asuhan Patrick Kluivert bersiap menjalani pertandingan grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. 29 pemain Timnas Indonesia disiapkan untuk menghadapi laga kontra Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 15 pemain kini telah tiba di Jeddah, sementara 14 lainnya akan menyusul sebelum laga pertama tanggal 9 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 29 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Mister Gawang Martin Paes kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday akibat cedera. Emil Audero juga masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Lalu yang terbaru ada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan Timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Reinders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdong juga masih menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya dalam daftar lini tengah, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat Timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti. Selain itu, Ole Romani akhirnya kembali membela timnas setelah sempat absen akibat cedera. Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu. Skuad Garuda akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Indonesia berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi serta Irak yang akan digelar pada 9 Oktober hingga 12 Oktober mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui kekuatan skuad Garuda jelang laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat melawan Arab Saudi, langsung saja kita berbincang dengan pengamat sepak bola, ada Bung Akmal Marhali. Selamat sore Bung Akmal. Selamat sore Alista, salam sepak bola. Salam sepak bola. Bung, kalau dilihat dari latihan perdana yang digelar hari ini, Ole ini sudah terlihat ikut bergabung. Mungkinkah Ole ini akan diandalkan pelatih Patrick Kluivert? Ya, yang pertama adalah kita harus berterima kasih karena akhirnya Ole Romani sembuh dari cedera dan sudah mulai
berlatih. Artinya ini kabar baik buat tim nasional Indonesia. Karena bagaimanapun Oleh Romani adalah salah satu andalan kita untuk di lini depan. Dari 4 pertandingan 3 gol telah diciptakan oleh Romani. Tapi kabar buruk juga kan datang untuk timnas kita, di mana Emil Audero tidak bisa bergabung karena cedera. Ditambah lagi beberapa pemain yang tampil di Eropa juga belum bisa bergabung, baru akan bergabung mulai Senin. Nah, ini akan menjadi problem tersendiri tentunya buat tim nasional Indonesia, karena pemain yang sudah hadir di Arab Saudi tidak dalam komposisi yang komplit. Akan sangat sulit buat Patrick Kluivert untuk meramu tim sekaligus juga aklimatisasi cuaca. Karena bagaimanapun yang di Eropa akan datang ke Timur Tengah dengan cuaca yang berbeda, butuh waktu adaptasi dan aklimatisasi. Ini berbeda dengan tuan rumah Arab Saudi misalnya, yang mereka sudah bersiap jauh hari dan tim mereka sangat komplit. Hanya ada 1 pemain mereka yang bermain di Eropa, yakni di AS Roma, Abdul Samad. Sementara lainnya main di liga domestik mereka. Begitupun juga dengan Irak. Dan pastinya Patrick Kluivert punya tugas yang tidak ringan ya, karena ini pertandingan hanya sekali, tidak home away. Artinya masa depan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia hanya ditentukan dalam rentang waktu 180 menit. 90 menit melawan Arab Saudi, 90 menit melawan Irak, dengan berbagai problem yang kita hadapi saat ini. Tapi Bung, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini baru 15 pemain yang bergabung dan 14 pemain lainnya nanti akan menyusul begitu. Akankah cukup Bung latihan dalam durasi 4 hari? Terlebih tadi Anda sempat jelaskan bahwa suhu dan iklim ini kan berbeda, jadi mereka juga butuh penyesuaian, butuh adaptasi. Ya betul, ini adalah salah satu problem yang dihadapi oleh tim nasional kita. Berbanding dengan Arab Saudi dan Irak yang pastinya mereka sudah sangat mengenal cuaca dan juga iklim di Timur Tengah ya. Sementara kita walaupun misalnya kita negara tropis, tapi cuaca panas di Timur Tengah berbeda dengan di Indonesia. Dan yang bermain di kompetisi domestik kan hanya 12 pemain dari total 29 pemain yang dipanggil, termasuk Arya dari kiper dari PSM yang juga dipanggil untuk setidaknya jaga-jaga terhadap kiper Emil Audero yang tidak bisa hadir. Nah ini pastinya akan kita punya pengalaman misalnya main di Qatar waktu Piala Asia, kemudian main di Arab Saudi di babak ketiga lalu. Bagaimana kita juga butuh waktu untuk aklimatisasi cuaca, khususnya untuk pemain-pemain yang main di Eropa. Dan ketika Piala Dunia di Arab Saudi misalnya, bagaimana tim-tim dari Eropa itu agak kesulitan untuk aklimatisasi cuaca gitu. Dan ini juga pastinya akan dialami oleh tim nasional kita. Karena itu saya pikir waktu kita sangat mepet sekali, hanya rentang 4 atau 3 hari untuk aklimatisasi cuaca dan juga adaptasi terhadap iklim. Belum lagi juga chemistry pemain juga saya belum melihat chemistry yang benar-benar sudah kuat ya, karena bagaimanapun di 2 uji coba terakhir Patrick Kluivert baik itu melawan Cina Taipei maupun Lebanon masih mencari-cari formasi terbaik untuk menghadapi partai final, saya katakan melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak nanti. Dan ini pastinya harus menjadi catatan tersendiri buat Patrick Kluivert dan para asisten pelatihnya, bagaimana membuat tim ini dalam waktu singkat menjadi tim yang solid, kuat di belakang, kreatif di tengah, dan juga tajam di depan. Karena hanya kemenangan yang bisa mengantarkan kita lolos ke Piala Dunia. Bung, berbicara mengenai chemistry untuk posisi kiper, ini Kluivert memanggil Arya. Nah, apakah memungkinkan Arya menggantikan Emil Audero yang cedera? Karena di media sosial ini banyak sekali narasi bahwa Indonesia ini krisis kiper. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Bung? Ya betul, barangkali juga kalau seandainya Martin Paes juga tidak bisa tampil karena dalam kondisi cedera, ya kiper di bawah mistar gawang kita adalah kiper-kiper lokal. Ada Hernando Ari dari Persebaya, ada kemudian Nadio Argawinata dari Borneo FC, ada juga Arya dari PSM Makassar. Tapi kalau menurut saya Arya mungkin dipersiapkan untuk sekedar jaga-jaga. Kiper kalau seandainya Emil Audero dan Martin Paes tidak bisa tampil, persaingan ada di 2 kiper senior ya, yakni Hernando Ari dan Nadio Argawinata. Kalau kita lihat statistik di Liga,
Nadeo Argawinata sebenarnya lebih punya pengalaman dan juga lebih matang, bahkan di Liga dari 6 penampilan bersama Borneo FC tim mereka selalu meraih kemenangan. Kemudian 3 kali clean sheet Nadeo Argawinata di 6 pertandingan, 3 kali kebobolan dengan menjadikan tim Borneo FC sebagai tim dengan kebobolan terendah di Super League yang baru berjalan 6 pertandingan ini. Artinya secara mental, secara fisik, kemudian juga secara adaptasi terhadap permainan di dalam sebuah pertandingan yang sangat berat ini, Nadeo mungkin menurut saya adalah kiper yang bisa menjadi pengganti absennya Audi Romuliadi dan juga Martin Pas. Dengan pelapisnya tentunya Hernando Ari. Sementara Arya saya pikir hanya dipersiapkan untuk mencari pengalaman karena usianya juga masih sangat muda. Sebagai pemain muda dibawa ke Arab Saudi untuk setidaknya merasakan atmosfer sebuah pertandingan besar. Baik, siapapun nanti kipernya diharapkan Indonesia bisa melaju dan melenggang ke Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Bung Akmal atas waktunya sudah berbincang bersama Ini Sore. Salam sepak bola, Bung. Salam sepak bola. Terima kasih ya, Alista. Aha, kamu butuh Royco baru? Kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Gue bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Percaya nggak? Kamu bisa bye-bye acne dalam 7 hari. Pakai Lifebuoy Skin Solutions baru dengan green tea dan aloe vera. Terbukti mengurangi masalah jerawat dalam 7 hari. Lihat kan? Coba sekarang. Percaya nggak? Kamu bisa bye-bye acne dalam 7 hari. Pakai Lifebuoy Skin Solutions baru dengan green tea dan aloe vera. Terbukti mengurangi masalah jerawat dalam 7 hari. Lihat kan? Coba sekarang. Energen, kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Wow. Susunya diminum, serealnya dimakan, banyak. Energen, kini 30% lebih banyak. Cobain gratis Premium Vision Plus sebulan penuh. Streaming laga panas Bundesliga dan Futsal Super Cup, microdrama dan series terbaik sampai The Patrick Star Show. Paket premium gratis untuk pengguna baru ini cuma berlaku hingga 16 Oktober di aplikasi dan www.visionplus.id. Vision Plus, streaming untuk semua. Tanda tanyanya hilang. Tapi cintaku padamu gak akan hilang. Vaseline Glutathione Serum dengan Glutaglow dan Hyaluron 70 kali lebih kuat dari vitamin C dalam tekstur serum burst yang ringan untuk kulit glowing dan lembab. By Lotion Lengket, hai Vaseline Glutathione. Coba sekarang. Kemeriahan puncak acara HUT ke-80 TNI. Liputan langsung dari Monumen Nasional Jakarta. Breaking News, HUT ke-80 TNI, Minggu 5 Oktober, mulai pukul 6:30 pagi, lah di iNews. Ya, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar. Shake, spray, suwe aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Palskin Institute mempersembahkan baru Ultralight Biome Gel dengan jutaan prebiotics dan secara high amino, tekstur ekstra ringan,
menyeimbangkan skin biome, meningkatkan hidrasi kulit hingga 100%. Coba sekarang, miracles happen. Pengen deh bikin bakso kuah paling wah buat istriku. Bisa bro, Heroico Sapi formula baru dengan iga dan sumsum sapi serta 5 rempah pilihan. Bakso kuah jadi makin. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingfood. Sejumlah aktivis mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat siang untuk melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap penangkapan dan penahanan terhadap 4 aktivis dalam kerusuhan saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. Keempat aktivis tersebut adalah Del Pedro Marhen, Syahdan Hussein, Khorik Anhar, dan Muzaffar Saleh. Mereka meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangka terhadap keempat aktivis. Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta kepada pemerintah untuk menjamin keamanan dan independensi hakim yang memeriksa gugatan pra-peradilan mereka. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. MNC Asset Management berhasil meraih penghargaan pada ajang Best Syariah Award 2025 yang diinisiasi Investor Trust.id dan Invovesta Utama. Penghargaan ini menjadi bukti nyata MNC Asset Management profesional dalam mengelola reksadana dan memberikan hasil investasi terbaik. MNC Asset Management melalui salah satu produknya yakni MNC Dana Syariah berhasil mendapatkan penghargaan Best Syariah Award 2025 dalam kategori Best Mutual Fund Syariah pendapatan tetap syariah periode 5 tahun. NC Dana Syariah menjadi salah satu produk unggulan MNC Asset Management yang eksis di pasar modal Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Pencapaian ini menegaskan kinerja MNC Asset Management terbaik dan memberikan hasil investasi yang menguntungkan. Prestasi ini juga menjadi komitmen MNC Asset Management untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi investasi syariah terbaik bagi para investor. Jadi ini merupakan komitmen kami gitu ya, yang akan terus memberikan hasil atau imbal hasil yang terbaik kepada investor kami gitu ya. Dan kami terus akan menjaga amanah yang dari investor tersebut atas uang atau investasi yang dilakukan atau ditempatkan di MNC Asset Management. Khususnya untuk produk kami yaitu MNC Pendapatan Tetap Syariah, MNC Dana Syariah. Best Syariah Award ini itu untuk memberikan apresiasi kepada industri keuangan yang sudah berjasa menghimpun dana, memajukan keuangan syariah di Indonesia. Dan dengan awarding ini orang semakin sadar, makin tertarik bahwa investasi tidak hanya di konvensional, di syariah juga bisa menjadi alternatif ya. Kedepan, MNC Asset Management akan terus berkomitmen menjaga kinerja optimal demi nasabah serta mendukung pertumbuhan industri reksadana di Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Sumatera Selatan menargetkan produksi gabah kering giling sebesar 5 juta ton pada 2026. Target itu naik drastis dibandingkan capaian 2024 yang hanya 2,9 juta ton. Peningkatan ini didukung penambahan cetal sawah baru seluas 38.000 hektar sehingga total menjadi 560.000 hektar se-Sumatera Selatan. 3, 2, 1. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau beberapa lokasi yang menjadi titik program cetak sawah Sumsel, yakni Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan Desa Benawa, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Sebelumnya diketahui Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional dan produsen beras nomor 5 tertinggi nasional. Bahkan Sumatera Selatan juga mencetak sejarah sebagai provinsi dengan kenaikan produksi beras dan gabah nomor 1 di Indonesia pada periode Januari hingga November 2024. Di tahun 2026, Herman Deru menargetkan produksi gabah kering giling Sumatera Selatan tembus di angka 5 juta ton. Bahkan dirinya optimis mampu berada di peringkat 3 besar lumbung pangan nasional dengan harapan dapat mengimplementasikan IP 100 menjadi IP 200. Menanam 120 hektar. Dan harapan kita Sumsel yang hari ini sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya 600.000 ton gabah kering giling. Kita berharap target yang diberikan Presiden 700.000 kita optimis dan bahkan bisa tembus 1 juta pertambahannya. Jadi angka signifikan menjadi total produksi 4 juta plus. Sementara itu, Herman Deru menegaskan kepada Brigade Pangan berapapun lahan yang telah selesai dicetak agar segera ditanam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Bagi sebagian orang, memiliki rumah sendiri mungkin terlihat mudah. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, punya rumah seringkali hanya sebatas mimpi. Namun kini melalui program rumah subsidi dan fasilitas pembiayaan perumahan, harapan punya rumah idaman itu pelan-pelan menjadi kenyataan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia BRI atas capaian persentase penyaluran rumah subsidi tertinggi di antara Bank Himbara. Data menunjukkan BRI terus mengakselerasi penyerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tahun ini kuota rumah subsidi naik dari 17.700 menjadi 25.000 unit dan BRI juga berencana mengajukan tambahan 7.000 unit sehingga total kuota bisa mencapai 32.000 unit. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, menegaskan keberhasilan program bukan hanya soal penyaluran kredit, tapi juga sosialisasi. Kembali lagi ke tadi ya, bahwa backlog perumahan pertama yang cukup besar, sakit 10 juta. Nah, masalahnya kan gitu, nasabah mau dapat pinjaman ini dari bank mana kan perlu kita kasih tahu, apalagi ada program-program baru. Memang kuncinya adalah sosialisasi juga, sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan aplikasi ataupun melamar mendapatkan pembiayaan gitu. Jadi beruntung karena kita punya lebih dari 7.000 cabang sebar di seluruh Indonesia. Untuk kur perumahan. Kur perumahan ini pertama kali sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Belum pernah ada kur perumahan. Ya, ini Presiden Prabowo luar biasa memberikan kredit usaha rakyat perumahan 130 triliun. Angkanya juga luar biasa besar. Hingga akhir Agustus 2025, BRI mencatat penyaluran KPR FLPP sebesar 14,21 triliun rupiah kepada 103.000. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat di
musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu, sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar ini diharapkan dapat mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keracunan kami tetap siagakan, tim kami ada tim investigasi untuk keracunan, MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan, SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober. Sebuah mobil damkar terguling di Desa Arela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat hendak menuju ke lokasi kebakaran. Akibatnya, 4 petugas damkar terluka dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Sebuah mobil menabrak sepeda motor di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas dan 3 luka berat. Tabrakan diduga karena mobil berusaha menyalip mobil di depannya, namun di lajur sebaliknya ada sepeda motor dalam kondisi tanpa lampu penerangan sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan. Keributan terjadi antara sekelompok debt collector dengan polisi di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Kawanan debt collector ini membentak polisi dengan melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut ini terjadi saat kawanan debt collector hendak menarik kendaraan debiturnya yang tak bisa bayar cicilan. Namun dihalangi petugas kepolisian. Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik saya, terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin.
Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sejumlah aktivis mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat siang untuk melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap penangkapan dan penahanan terhadap 4 aktivis dalam kerusuhan saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. Keempat aktivis tersebut adalah Del Pedro Marhen, Syahdan Hussein, Khorik Anhar, dan Muzaffar Saleh. Mereka meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangka terhadap keempat aktivis. Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta kepada pemerintah untuk menjamin keamanan dan independensi hakim yang memeriksa gugatan pra-peradilan mereka. Dan kami juga meminta kepada pemerintah, termasuk kepada Profesor Yusri Iza Mahendra, agar juga mengawal dan menjamin keamanan independensi terkait dengan hakim yang akan memeriksa nanti. Sehingga hakim ini bisa memeriksa dengan objektif dan kemudian berdasarkan fakta-fakta yang akan kami ungkapkan dalam proses peradilan yang akan telah kami layangkan pada hari ini. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Roy Suryo, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyat yang menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut Roy Suryo, dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah.
kedua adalah soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R, 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya, ya. Israel menghantam kompleks permukiman pada sejumlah wilayah di kota Gaza. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri di tengah serangan pada tengah malam. Ratusan warga Palestina berlarian menyelamatkan diri pada tengah malam seiring serangan Israel yang menghantam kompleks permukiman pada sejumlah wilayah di kota Gaza. Ratusan warga termasuk anak-anak terpaksa kembali mengungsi akibat serangan Israel yang tanpa henti membombardir Gaza. Para warga berjalan pada tengah malam tanpa tahu kemana mereka akan mengungsi, mengingat tak ada lagi wilayah yang aman di Gaza. Sebelumnya gelombang terbaru pengungsi juga terjadi menyusul pengumuman dari militer Israel tentang penutupan Jalan Al-Rashid, yakni jalur terakhir yang tersisa bagi penduduk untuk pindah ke selatan dari Gaza Utara. Sementara itu di tengah rencana perdamaian, Israel terus menggempur Gaza. Puluhan orang tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk juga anak-anak. Rumah sakit Al-Aqsa di Gaza mengalami overkapasitas usai puluhan bayi prematur dipindahkan dari beberapa rumah sakit di kota Gaza. Puluhan bayi dipindahkan karena rumah sakit tempat mereka dirawat menjadi target serangan oleh Israel. Unit neonatal di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah Gaza mengalami overkapasitas setelah puluhan bayi prematur dipindahkan dari beberapa rumah sakit di kota Gaza seiring semakin intensifnya operasi militer Israel. Nampak bayi-bayi dimasukkan ke dalam inkubator sementara beberapa ibu duduk dengan bayi mereka di lantai. Juru bicara Rumah Sakit Al-Aqsa memperingatkan bahwa rumah sakit tersebut tidak akan mampu menampung lagi. Obat-obatan dan peralatan medis sangat terbatas, sementara jumlah bayi yang sakit lebih banyak daripada tenaga medis. Peralatan medis yang tersedia pun dipakai bergantian dengan menunggu giliran. عناية الحضانة وهناك أعداد كبيرة من المرضى من الأطفال الخدج أيضا متواجدون أمام أقسام الحضانة نقوم باستقبالهم ولا نستطيع أن نقدم لهم الخدمة الصحية الكافية لعدم وجود أدوية وعدم وجود مستلزمات طبية وعدم وجود أماكن في داخل قسم الحضانة. Sebelumnya 3 bayi prematur berhasil dievakuasi dari Rumah Sakit Internasional Al-Hello di kota Gaza pada hari Jumat berkoordinasi dengan PBB, WHO, dan kru ambulans ke bagian selatan jalur Gaza. 1 bayi baru lahir meninggal dunia, sementara 3 bayi lainnya berhasil diselamatkan. UNICEF mendesak evakuasi segera setidaknya 25 bayi sakit atau prematur dari inkubator kota Gaza setelah Rumah Sakit Al-Hello terkena serangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Israel untuk segera menghentikan pengeboman di Gaza. Hal ini menyusul pernyataan Hamas yang menyetujui proposal damai Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni.
Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arista Hadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Israel untuk segera menghentikan pengeboman atau serangan apapun di Gaza. Permintaan tersebut disampaikan usai kelompok Hamas dikabarkan menerima sebagian dari 20 poin proposal damai yang diajukan Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.